Mudah-mudahan dari pelajaran seperti ini kita bisa memetik suatu hikmah bahwasanya kodam itu ada, gaib itu ada, inilah buktinya yang nyata. Memetik hikmah seolah kodam itu ada, goib itu ada. Sorry to say, untuk membuktikan hal goib itu ada, cukup percaya terhadap kitab suci dari setiap agama. Bukan malah percaya mainan anak-anak kayak gini ya. Jatuh banyak. Sorry to say, magician nggak main-mainan anak-anak kayak gini. Ini mah dukun mainannya. Emang dukun tuh mainannya mainan anak-anak ya. Kalau magician atau pesulap nggak main mainan anak-anak kayak gini nih. Ini sampah mainan anak-anak kayak gini. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Bus. Pada ilmu merah kali ini gue akan membahas sebuah ilmu yang katanya bisa menambah beras. Ini kalau petani ngelihat adegan begini nih, ini petani cuma bisa ketawa-ketawa doang. Karena kalau memang ada ilmu yang bisa untuk menambah beras, apa fungsinya petani gitu kan? Ngapain petani repot-repot untuk nanam padi, nunggu padinya besar, nunggu padinya panen, terus lagi pakai alat lagi untuk diambil-ambilinnya padinya. Ngapain lagi tuh harus geprek-geprek padinya biar berasnya jatuh, bersihin berasnya. Ya udah, kalau emang ilmu begini ada, mendingan pakai ilmu begini aja untuk nambahin beras dan untuk mencukupi kebutuhan beras di Indonesia. Ya kan? Ini kadang-kadang orang-orang yang percaya spiritilil, bukan spiritual ya, tapi spiritilil kayak gini, ini kadang-kadang otaknya nggak berfungsi apa gimana gitu ya. Kok ya logika sederhana aja kok nggak bisa nangkep gitu. Kalau ilmu kayak gini ada, ya udah, harusnya profesi petani tidak ada juga. Tapi sayangnya profesi petani masih ada sampai sekarang, dan alhamdulillah petani Indonesia juga masih terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang ada di Indonesia. Terima kasih banyak untuk para petani, dan semoga para perdukunan yang membodoh-bodohi pakai teknik ilmu penambah beras semacam ini, yang teknik mainan anak-anak atau teknik sampah semacam ini, bisa bertobat dan stop membodohi masyarakat ya. Jadi ini gue lupa nih dapat tag dari siapa gitu. Ini ada yang ngirimin gue sebenarnya lewat DM, "Bang, ini coba bongkar nih, lu disinggung nih di bawah di komentarnya" gitu. Linknya gue coba buka, ada nih pembahasan tentang Om Yang Jimbe. Ilmunya Om Yang Jimbe namanya. Itu ilmu untuk penambah beras katanya. Langsung aja nih kita review postingannya. Ini Facebooknya atas nama R. Agus Arianto yang memposting. Gue nggak tahu nih, ini orang nih bercandaan doang atau memang serius dia jadi dukun-dukunan ya. Gue juga nggak tahu ya. Tapi yang jelas dia memposting ini, seolah-olah, seakan-akan dia membuat orang ingin percaya bahwa minyak kuyang dan Om Yang Jimbe bisa menambah beras. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Yang kayak gini-gini dipercaya hal goib-goiban. Sini gue bisa gini. Ini mah mainan anak-anak. Kolaborasi minyak kuyang dengan Om Yang Jimbe dan Jangja Wokan. Hasilnya jos. Bukan 1 atau 2 biji beras, malah segenggam beras. Minyak isogawe sugih iki. Nah, ini gue ngerti sedikit-sedikit karena gue mau gimana pun keturunan orang Jawa, Wonogiri, Jawa Tengah. Minyak isogawe sugih iki. Ini minyak ini bisa bikin orang kaya nih gitu. Padahal mah tidak. Kalau memang bisa membuat orang kaya dengan sebegitunya, bisa menambah beras dengan semudah itu tanpa harus menanam, ya harusnya dia aja nih udah jadi pengusaha beras ya. Bukan malah memposting kayak gini untuk seolah-olah membuat seseorang percaya dengan khasiat minyak-minyakan atau ilmu-ilmuan yang sebenarnya mainan anak-anak ini nih. Ada beberapa video yang melakukan ritual seperti ini pernah apa tidak? Tidak. Nah, tidak ya.
Jadi biar master ini sendiri yang memberikan Master lu. edukasi sama teman-teman juga, mudah-mudahan dari pelajaran seperti ini kita bisa memetik suatu hikmah bahwasanya kodam itu ada, gaib itu ada, inilah buktinya yang Tuh. nyata. Memetik hikmah seolah kodam itu ada, goib itu ada. Sorry to say, untuk membuktikan hal goib itu ada, cukup percaya terhadap kitab suci dari setiap agama. Bukan malah percaya mainan anak-anak kayak gini ya. Sorry. Naik lagi ya. Tuh, naik lagi. Ini tadi ada yang masuk ya. Ada yang masuk. Bukan penglihatan mata saya tidak, jadi master juga. Bukan janjian atau apa kita. Ini master orangnya yang paling gak percayaan ini. Master yang paling orang yang gak percayaan apaan? Itu kan biasanya emang kayak gitu tuh. Ya, perdukunan bilangnya temennya ini orang yang paling gak percayaan. Padahal emang orang yang awam aja, yang belum pernah ngelihat keajaiban sama sekali. Coba dong kita-kita nih yang mempelajari keajaiban tingkat atas untuk menganalisis. Kamera, Pembuktian sini kalau nggak terima ya. master coba lihat di sekeliling gelas ini ada seperti asap. Ini gelap banget ya. Kameranya yang hijau, yang burik atau Mata saya yang lain apa nih? seperti ada Asap ya, yang melingkar ya, kabut. Tuh. Ya. Gimana ceritanya? Orang yang nggak percayaan ngelihat kayak gitu, kayak ada asap-asapnya, padahal nggak ada apa-apaan. Itu bukan orang yang nggak percaya, tapi orang yang halu kayak gitu, asal percaya aja. Ya kan? Ini kita bisa percaya atau tidak. Nah ini kabut ini bahkan semakin kayak dibakar ya. Tuh, Ya, halu. bentuk kayak gitu. Itu, Kabut katanya semakin kelihatan di banyak. mata. Ini luar biasa. Ini Tuh. kemereteknya Ah. Ini luar biasa. Di telinga saya Itu sudah mendengar. gelap banget. Itu karena gelap, Bambang. Karena gelap. Jadi teman-teman biar memahami ya. Ini coba kita gas lagi, gaspol. Nah, kita tambah lagi. Ini Master. Coba kita tambah lagi ya. Minyaknya, minyak tala. ya goyang. Minyak kuyang ya. Minyak kuyang. Request dari Request dari Ki Pranalewo. Ki Pranalewo. Gimana nih? Ngatain gue tapi lu percaya Ki Pranalewo. Ki Pranalewo aja jujur kalau kontennya cuma hiburan. Ki Pranalewo pesulap. Tapi di komentarnya ngejek-ngejek gue, ntar gue bacain komentarnya ya. Aduh. Ini Ada-ada aja. 1-3 ya. Udah beres tadi. Mana nih lama banget. Respon keluarnya bergerak berasnya nih. Ntar gue kasih tahu sini teknik yang cepet nih di video ini. Gue kasih tahu keajaiban yang beneran kelihatan. Ini mah apaan jatuhnya? Lama banget nih responnya. Ramuannya kurang banyak ya. Atau nggak tahu cara pembuatan ramuannya. Banyak manfaatnya ya. Aduh. Banyak manfaatnya. Mana? Tuh, lama banget. Ini mah orang keburu tidur nih ngelihatnya. Mana tuh? Racikan di tengah-tengah berasnya kurang banyak, Pak. Atau kurang tahu cara pembuatannya. Ntar gue ajarin di sini nih. Ya, biar kali aja orang-orang yang pecinta halu kan jadi lebih tertarik. Ya. Oh ya, just for info nih. Tadi tentang minyak kuyang itu sebenarnya minyak tradisionalnya orang-orang Kalimantan. Sebutannya minyak kuyang. Sebenarnya untuk pengobatan ya, bukan untuk penarikan pesugihan dan sebagainya. Itu racikan minyak tradisional. Tahu gue loh ya. Tapi ya kalau ini aneh banget minyak kuyang. Respon dari Kiprana. Orang Kiprana aja pas ketemu gua baik-baik aja tuh karena dia mengakui kontennya hanya sekedar hiburan, hanya sekedar ya udah acting-actingan doang. Aduh. Mana tuh? Lama banget ini mah. Video keduanya nih. Harusnya ini dong Pak nih kalau emang asli nih, kasih lihat dong gelasnya kosong dulu, tuangin berasnya, buktiin kalau itu beras doang isinya. Ayo, masa tiba-tiba berasnya udah ada isinya begitu? Ini dong kosong dulu nih. Nih kosong nih, kita tuangin beras, teres. Terus lihat, naik sendiri gitu dong. Ini mah mainan anak-anak. Terus ini ada yang komentar nih. Coba kon bongkar kodok merah.
Nah, ini gue tahu nih, pasti nyindirnya ke gue. Cuma kan para orang-orang yang penakut, pengecut kayak gini nih nggak berani nyebut pesulap merah ya, kayak Samsudin kan. Samsudin berani nyindir gue, nyebutnya badut merah. Nanti kalau gue ladenin lagi, nanti keluar-keluar di medianya, ya padahal kan yang saya sindir badut merah yang ada di konten saya, bukan Bang Marcel, bukannya pesulap merah. Bang Marcelnya aja yang baperan, padahal yang saya sindir-sindir badut merah yang ada di konten saya. Pengecut. Coba dong bilang pesulap merah yang jelas. Datang ke Jakarta, telepon nomor gue teleponin nomornya nggak pernah ngangkat. Katanya mau pembuktian. Denny Sumargo udah mau ngajakin pembuktian antara gue sama Samsudin, tapi ujung-ujungnya nggak jadi, nggak mau. Gimana nih tukang drama nih? Emang ahli spiritilil pada tukang drama doang bisanya ya? Ngebacot doang beraninya dari jauh ya? Sampah. Kesaktiannya yang sampah ya. Nah, terus ini dibalas apa lagi nih? Dulinan, perewangan, kongkon, bongkar tukang sulap, paling digawe no gimmick, vibrator, remotan, dokok, jero gelas, lanek tak ganti gelasnya, sing culik, ukuran sloki, sedang tah gimmick dilebok nomrono. Tuh dibilangnya gue seolah-olah membongkar perdukunan tuh semuanya elektronik, padahal enggak dong. Tonton video-video ilmu merah dong. Gue bongkar secara fakta. Kalau alatnya pakai elektronik. Kalau ini nggak pakai elektronik, gue bongkar habis nih di video ini nih ya. Ya, konyol banget bilangnya sulap tuh seolah-olah sulap tuh pakai elektronik. Nih, gue bongkar pembodohannya nih, mainan anak-anaknya gue bongkar nih ya. Langsung aja gue praktekin dulu, terus gue bongkar habis mainan anak-anak ini ya. Sorry tuh saya, magician nggak main-mainan anak-anak kayak gini. Ini mah dukun mainannya, emang dukun tuh mainannya mainan anak-anak ya. Kalau magician atau pesulap nggak main mainan anak-anak kayak gini nih. Ini sampah mainan anak-anak kayak gini. Yaudah, langsung aja gue praktekin. Check this out. Bus. Oke, langsung aja kita praktekin teknik yang pertama yang tanpa alat sama sekali nih ya. Ini sama persis kayak tadi. Ini cuma pakai karpet, gelas yang udah diisi beras penuh seperti ini. Terus dia duduk begini nih. Set. Idi. Terus tambahin nih minyak kunti. Waduh, minyak gendorwo. Wah. Terus ngobrol. Ya, boleh kamera mendekat dong biar kelihatan dong ya. Nah, ngobrol, terus nah tuh nambah. Wih, nambah tuh. Jatuh-jatuhannya banyak. Tuh, nambah lagi, luar biasa. Nambah banyak tuh ya. Nih, mau nambah lagi nih. Tuh ya. Nambah nih tuh. Jadi nambahnya tadi kan gitu dia, ya kan? Lama setiap pergerakan sedikit pakai kaki, karena kan kakinya nggak pakai sepatu tuh. Nempel ke karpet. Karpetnya digerakin, goyang dikit. Jatuh. Terus digini nih. Wih, tuh nambahnya banyak. Nambahnya banyak. Lah kan emang dari tadi segitu, Pak. Kagak nambah, ya. Itu teknik pertama. Nah, ini kurang kelihatan ajaibnya kalau kayak tadi. Ini mainan anak-anak, cuma ngegeser-geser karpet doang. Nih, yang berikutnya nggak pakai karpet. Nih, ini gue praktekin dulu ya. Nanti di endingnya gue bongkar dua-duanya nih rahasianya. Ini teknik pertama udah dibongkar. Yang kedua ini gue praktekin dulu baru gue bongkar rahasianya. Sini nih. Bus. Nah, ini teknik kedua. Ini baru yang ada triknya atau ada gimmicknya. Nih lihat, tapi nggak pakai remote-remotan karena sesuai fakta aja nih lihat. Sini gue udah punya gelas dan beras. Ya. Dan ini tinggal tunggu aja. Ini nggak ada karpet ya, jadi nggak bisa digoyang-goyang ini. Dan udah ada piringnya juga. Tanpa piring sebenarnya bisa. Cuma biar ada bunyi-bunyinya aja ketika berasnya jatuh nanti. Tuh, ini perlahan-lahan dia nambah nih guys. Katanya nambah, padahal mah bukan. Nanti gue bongkar rahasia. Tuh, ya kan? Mulai berjatuhan. Tuh, pelan-pelan emang ada tahap-tahapnya guys. Prosesnya. Buat? Biar kedengeran. Oh ya boleh. Oh ya boleh, mic dong, mic biar kedengeran suaranya kalau dia berjatuhan. Kita taruh sini aja ya. Sini ya. Yang gini. Nah, jadi suara beras jatuh-jatuhnya kedengeran nanti. Nah, tuh jatuh lagi mulai. Tapi masih satu nih, ntar belum. Kalau udah makin lama nih, tuh berjatuhan lagi. Nah ini mulai nih, berjatuhannya makin banyak nih sekarang. Ini alatnya bisa bikin sendiri. Nanti
kamu bisa praktekin ya. Kalau kamu praktekin dan upload di Instagram, tag ke Instagram gue guys, @marcelradival1. Nah tuh mulai berjatuhan lagi, sedikit demi sedikit. Dan ini nggak ada karpet ya di bawahnya ya, jadi nggak ada yang goyang-goyang ini. Ini makin lama makin banyak nih berjatuhannya. Jatuh banyak. Tuh, jatuh lagi. Wus, jatuh lagi. Begini nih yang katanya bukti kodam ada. Sampah kesaktian sampah. Ini bukan karena angin juga, bukan karena lalat, bukan karena apa-apa nanti. Tuh mulai jatuh. Ya biarkan aja, karena memang butuh waktu. Tuh nah udah jatuh banyak tuh ya. Udahlah, boleh kamera. Tuh jatuh banyak banget tuh. Boleh lihat. Tuh. Ini udah mulai ending-endingnya nih, jatuhnya makin banyak tuh. Kameranya udah ngarah ke gue, baru jatuh banyak. Tapi ketangkep nggak kamu tadi? Enggak ya? Ya udah. Ya. Kayak gini doang nih. Katanya bukti kodam itu nyata. Begini doang nih kesaktianmu. Mainan anak-anak. Nih, gue bongkar nih rahasia sini. Sebenarnya di dalam gelas ini isinya bukan beras doang, dan tidak ada alat elektronik apapun, tidak ada. Nih lihat, kalau gue giniin, nih, ini udah nyampe atas nih, tadinya di bawah. Ini udah nyampe atas. Ini ada adonan, tuh. Yang membuat berasnya berjatuhan seolah-olah nambah adalah adonan ini. Adonan ini semakin lama semakin mengembang sehingga beras-beras yang ada di atas berjatuhan. Nah, ini gue bongkar cara pembuatannya nggak ya? Ya udah, gue bongkar cara pembuatan adonannya nih ya. Jadi kamu bisa praktekin ini juga, tapi ingat jangan sampai ini dibuat untuk penipuan ataupun pembodohan. Kamu share video ini sebanyak-banyaknya, kasih tahu orang tua kamu, kasih tahu kakek nenek kamu, biar nggak percaya ilmu-ilmuwan yang kayak gini nih, penambah beras dan sebagainya. Nih, gue bongkar cara membuat adonannya ya. Gimana cara membuat adonan yang bisa mengembang dalam hitungan menit. Check this out. Bus. Oke, sekarang gue akan bongkar rahasia cara pembuatan adonan yang untuk praktek penambah beras ini katanya. Nih lihat. Di sini kita butuh 3 buah bahan. Ada pengembang, ini ragi instan, atau ada mereknya Permifan gitu-gitulah. Ini pengembang kue. Terus ini juga ada terigu, ya, terigu biasa. Ini juga pengembang kue biasa, kamu bisa beli di toko-toko kue. Caranya adalah pengolahannya. Pengembang kuehnya kamu taruh, ini tadi habis bikin yang tadi nih guys. Nih, pengembang kuehnya dulu kamu taruh sini agak banyak kan. Terus kamu butuh air panas juga. Air anget sih, nggak apa-apa. Ini air panasnya udah nggak terlalu panas juga, jadi air anget aja. Nih, kamu tambahin air sedikit. Wah, ini udah kayak kelas masak ya, padahal ini mau ngebongkar perdukunan nih. Nah, kalau udah ditambahin air, kamu giniin dulu, diaduk-aduk sampai merata adukannya. Oke. Adukannya sampai merata. Nih.
Ya. Set, 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 set. Ah, ini ada yang nempel lagi nih di atasnya. Pokoknya aduk sampai rata, guys. Nih, sampai ininya benar-benar cair semuanya. Nah, kalau sudah cair, wah ini kurang cair nih. Tambahin air lagi deh, kekentelan masih. Nah, oke, tambahin seperti ini. Nih aduk-aduk deh. Nih, diaduk-aduk. Ini belum pakai terigu ya, jadi ini masih pakai pengembangnya doang. Nih, pengembangnya diaduk-aduk seperti ini. Harusnya sih ini didiemin, guys, biar lebih oke lagi. Pengembangnya ini ditutup dulu, terus diemin sekitar 5 menit sampai 10 menit. Tapi karena ini tutorialnya, pembongkarannya, biar ngembangnya cepet ya sebenarnya. Nih, set. Kita aduk terus sampai rata. Nah, kalau udah rata gini cair, ini diemin dulu sebenarnya, harusnya 5 menit. Baru campur terigu. Kayak gini nih, ini nggak usah didiemin lah ya. Sebenarnya masih bisa juga, tapi lebih efektif didiemin dulu. Baru campur terigu. Nih, campur terigu, aduk sampai berbentuk gumpalan kayak tadi tuh. Nih, aduk. Jangan sampai basah, guys. Nih, aduk. Oke. Buat adonannya kayak kental. Nah, ini kebanyakan sebenarnya buat kalau ukuran gelas ya, karena kalau gelas cukup dikit-dikit aja. Nah, kalau udah berbentuk adonan kayak gini, tinggal taruh di sini nih, beras. Nih adonan yang tadi kita buang, kita ganti ke adonan yang baru. Nih, kita tuang dulu sini berasnya. Jadi taruhnya di agak tengah sedikit. Nih. Kalau udah, ini cukup setengahnya aja nih ya. Cukup setengahnya kayak gini. Ini. Oke, terus taruh sini. Tuh, kayak gini doang. Selesai. Terus tambahin beras. Nah, kayak gini. Nanti dalam hitungan 5-10 menit dia mengembang nih. Kita tinggal taruh sini. Dah, tinggal tunggu aja. Gitu doang. Nih, bentar gue tambahin beras. Ini kurang sih berasnya ya. Bentar gue ambil beras dulu. Kamera tetap fokus ke sana aja. Nih. Ini berasnya kurang nih sebenarnya. Harusnya sampai menggunung gini nih. Nah, gini nih. Biar dia ngembang dikit langsung jatuh. Udah, tinggal tunggu deh. Sih, lihat. Ini harusnya nggak lama nih. Tapi ingat ya guys, lebih efektif tadi pengembangnya ini. Ini didiemin dulu 5-10 menit baru campur terigu. Kalau langsung campur kayak gini, nunggu efeknya lama nih. Dia agak lama. Tuh. Jadi di dalam itu adonannya ngembang tuh kayak gini. Ini kalau tengahnya nih jadi kayak ada anginnya. Tuh, karena ngembang dia. Ada kopongnya kan tengahnya, karena ngembang. Tuh, ini tinggal tunggu aja nih, lama-lama juga berjatuhan. Sedikit. Ingat ya, bukan kodam-kodaman, bukan spiritual. Ini spiritilil. Jadi dengan kayak gini masih ada yang percaya dukun. Kalau masih ada yang percaya dukun, gue nggak tahu deh otaknya lari kemana tuh ya. Masyarakat Indonesia yang masih percaya dukun itu ada yang pakai ilmu goib beneran ya. Kacau ya. Tuh mulai bergerak. Nah, jatuh tuh. Tuh mulai jatuh 2. Nanti jatuh makin ngembang makin besar, 3, 4 terus drrrr. Nah, tuh jatuh lagi. Ini udah mulai ngembang nih, guys. Ya. Udah, kamera balik ke atas. Tuh, jatuh. Kamera ke atas baru jatuh lagi. Ya, udah cukup jelas ya bahwa
hal semacam ini bukan ilmu-ilmuwan, bukan goib-goiban, bukan kodam-kodaman. Ini nih yang katanya kodam nyata. Wih, sini gue bisikin. Sorry to say, ilmu lu sampah. Ya, udah dibongkar ya. Tuh, terus nambah tuh, lihat-lihat. Ke bawah. Ini akan terus berjatuhan. Kalau adonannya udah mengembang terus berjatuhan. Tuh, ya jatuhnya banyak. Ya, oke. Gua rasa udah cukup jelas ya cara pembuatan adonannya. Gimana sebenarnya berasnya bukan bertambah tapi naik karena adonannya mengembang. Ya, ya udah. Gua tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar. Jadilah lebih normal dari paranormal dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Yuk waraskan Indonesia dari hal-hal halu. Stop pembodohan berkedok agama ataupun budaya. Stop pembodohan berkedok kesaktian. Karena hal goib itu tidak pernah bisa diatur, tidak pernah bisa dilakukan kapanpun yang kita mau. Karena hal goib itu ya nunggu nanti ketika kita jadi hal goib itu sendiri, alias ketika kita sudah meninggal. Tuh, nambah terus nih, lihat. Seru nih kalau udah nambahnya makin banyak. Bukan nambah sih, jatuh-jatuhannya tuh. Terus aja nih buat penutupan ya. Tuh, biar kelihatan. Nah tuh, jatuh terus. Nih laler bener-bener suka ya. Tuh, jatuh-jatuhan. Begitu tuh hal goib. Begitu katanya kodam itu nyata. Sampah. Dukun sampah. Udah. Tuh, jatuh-jatuhan lagi. Ya. Jadi sorry itu saya kalau dibilang ini sulap, ngebongkar sulap pakai elektronik. Hei. Pesulap nggak pernah mainan anak-anak kayak gini ya. Yang mainan anak-anak kayak gini ya dukun. Karena dukun ya memang gitu. Ilmunya masih gini nih. Kalau pesulap segini. Wah, segini nih. Wah. Kita nggak mainan anak-anak kayak gini. Yaudah, udah cukup jelas ya. Bye.